lagi di channel Pembelajaran Zara. Saya Zara Sonia Karisima dengan NIM 400305236 Nah, kali ini kita akan belajar mengenai RAB, Rencana Anggaran Biaya. Jadi, simak terus ya videonya. Nah, sebelum masuk ke contoh pengerjaan, saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu RAB. RAB atau Rencana Anggaran Biaya merupakan perhitungan total biaya konstruksi berdasarkan gambar kerja dan spesifikasi teknis atau yang disebut juga dengan RKS. Nah, di sini saya mengambil contoh pekerjaan gedung apartemen 3 lantai. Nah, di sini adalah gambar kerjanya, terdapat tina lantai, kemudian potongan-potongan, sampai pada MEP. Kemudian untuk spesifikasi teknis itu di RKS ini, RKS atau Rencana Kerja dan Syarat-syarat dan Spesifikasi Teknis. Nah, ini digunakan untuk menentukan material atau bahan yang akan kita gunakan. Nah, untuk contoh pengerjaan kali ini saya akan membatasinya hanya sebanyak 5 item. Nah, di sini saya sudah mempunyai template pengerjaan, yaitu nanti kita akan mengerjakan yang pertama ada perhitungan volume, kemudian ada daftar harga upah atau bahan alat, kemudian ada analisis harga satuan pekerjaan, kemudian analisis harga satuan pekerjaan, kemudian ada daftar analisa harga satuan pekerjaan, kemudian ada rekapitulasi, baru setelahnya yang terakhir adalah rencana anggaran biaya. Nah, item pekerjaan yang kita akan hitung kali ini ada 2, yaitu pekerjaan persiapan dan tanah. Nah, pada pekerjaan persiapan terdapat 3 item, yaitu pembersihan, pembuatan pagar, pembuatan direksi kit. Dan untuk pengerjaan tanah ada 2 item, yaitu galian tanah pondasi dan urugan pasir pondasi. Nah, langsung saja yang pertama kita akan menentukan atau menghitung volumenya terlebih dahulu. Yang pertama adalah pembersihan dan perataan lahan. Nah, rumusnya cukup mudah teman-teman, yaitu hanya panjang dikali lebar. Nah, di sini di gambarnya terlihat bahwa memiliki lebar 30 meter dan panjangnya 50 meter. Untuk pembersihan ini seluruh area ya teman-teman, tidak hanya pada bangunan atau lahan yang berdirinya gedung nanti, tapi keseluruhannya. Nah, di sini kita ketik 50, kemudian 30, dan volumenya sebesar 1500 dikali panjang dikali lebar. Kemudian untuk pembuatan pagar proyek sendiri itu sama, karena dia mengelilingi di bangunannya sini 30 dan 50 meter ini, sehingga rumusnya menggunakan keliling persegi panjang, yaitu 2 kali panjang ditambah lebar. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan direksi kit sementara. Nah, direksi kit ini sendiri yaitu gudang ataupun sebagai kantor sementara bagi pekerja. Nah, kita merencanakan bahwa direksi kit ini memiliki panjang 2,5 meter dan lebar 6 meter. Dengan volumenya sama, menggunakan volume persegi panjang teman-teman, yaitu 2 dikali panjang ditambah lebar. Kemudian kita masuk ke pekerjaan tanah, yaitu ada galian tanah pondasi. Nah, rumusnya yaitu ada jumlah atau banyaknya pondasi, karena kita akan menggali sesuai dengan kedalaman pondasi kita. Jadi kita harus menghitung jumlahnya, kemudian panjang, lebar, dan tinggi. Dan kita bisa lihat dari gambar kerjanya teman-teman. Nah, ini. Jadi panjangnya atau ini bisa dilihat dari penampangnya, yaitu panjang dan lebarnya, yaitu 1,6 meter. Nah, kenapa di sini 1,8?
Di sini saya tambahkan 0,2 sebagai pertambahan untuk backcastingnya teman-teman, seperti itu. Jadi panjangnya 1,8, lebarnya 1,8 dan tingginya 2,17. Dari mana? Dari ini, dari panjang pondasinya sampai ke kolom pedestalnya teman-teman, seperti itu, sehingga didapat volumenya adalah 112,493 ya teman-teman. Jumlah dikali panjang dikali lebar dikali tinggi. Kemudian untuk urugan pasir masih sama, rumusnya yang membedakan hanya tinggi ini, tinggi urugan pasirnya, yaitu 10 cm, sehingga 0,10 meter. Nah, ini bisa dilihat jumlah dikali panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, kita sudah mendapatkan volume dari 5 item yang kita punya. Jadi setelahnya kita akan ke daftar harga upah dan bahan alat. Nah, untuk mencari harga upah, bahan maupun alat ini, saya menggunakan peraturan wali kota Semarang karena kebetulan proyek saya berada di kota Semarang. Nah, bisa menyesuaikan sesuai dengan proyek teman-teman, atau kalau ada beberapa case yang tidak ada di peraturan wali kota, mungkin bisa menggunakan harga pasar, seperti itu teman-teman. Nah, sini ada pekerja, tukang batu, hingga ada alat. Kemudian setelahnya ada analisis harga satuan pekerja. Nah, untuk analisis harga satuan pekerjaan ini kita dapat dari peraturan menteri teman-teman yang tahun terbaru. Nah, di sini tentunya analisis kita sesuaikan dengan pekerjaan yang kita punya. Nah, yang perlu di-highlight di AHSP ini adalah ini teman-teman, koefisiennya. Nah, ini koefisiennya sudah ketentuan dari permen atau peraturan menterinya teman-teman, dan untuk tenaga, bahan, dan peralatan juga sudah ditentukan. Apa saja sih bahan yang akan digunakan atau peralatan apa saja, atau bahkan tidak perlu ada bahan atau peralatan. Nah, ini kita isi menyesuaikan dengan daftar harga upah, bahan, dan alat yang kita miliki tadi teman-teman, dengan cara menggunakan VLOOKUP. Nah, untuk formula VLOOKUP ini sendiri itu sangat memudahkan teman-teman. Nah, VLOOKUP ini sendiri itu apa sih? VLOOKUP itu mencari nilai ketentuan secara vertikal pada kolom pertama, kemudian mengambil nilai dari kolom lain yang sejajar. Nah, ini sangat memudahkan untuk kita mencari suatu nilai yang banyak, dan kemudian kita bisa mengujinya dan kita drag ke bawah. Jadi kita tidak perlu mengisi atau mengelingkan satu persatu. Nah, di sini kita VLOOKUP dari ini daftar harga upah, bahan, dan alat ya teman-teman. Nah, begitu juga dengan harga satuannya. Nah, jadi pekerjaan pembersihan dan perataan itu hanya perlu tenaga kerja, yaitu pekerja dan mandor. Kemudian kita tambahkan sampai dengan muncul harga satuannya, yaitu Rp16.053. Dan untuk pekerjaan proyek, pagar proyek itu 138.000 teman-teman. Kemudian sampai berada di pekerjaan akhir, ada di pekerjaan lantai kerja teman-teman, seperti itu. Jadi itu cara untuk mengisi AHSP atau analisis harga satuan pekerjaan. Nah, kalau sudah terisi semua atau sudah lengkap sesuai dengan item pekerjaan yang kita punya, kita masuk pada ini teman-teman, analisis harga satuan pekerjaan. Nah, di sini kita sudah memperhitungkan beserta dengan volumenya teman-teman. Nah, contohnya saya akan mengambil contoh yang ini, pekerjaan urugan pasir. Nah, sama seperti yang sebelumnya, kita akan menggunakan formula VLOOKUP teman-teman. Nah,
Ini tadi kolomnya ada nomor, uraian pekerjaan, kode, satuan, kemudian koefisien, total, harga satuan, jumlah harga, dan total harga, teman-teman. Nah, jadi kita samakan dengan yang ada di analisis tadi. Munculnya apa gitu. Mulai dari tenaga, bahan, dan peralatan. Misalnya di sini urugan pasir hanya muncul tenaga kerja dan bahan, yaitu pekerja, mandor, dan pasir uruk. Kita sesuaikan teman-teman dari kodenya, satuannya, kemudian ini koefisiennya, kemudian jangan lupa ini adalah volume total dari pekerjaan urugan pasir kita, teman-teman. Nah, kemudian di bawahnya ini adalah volume yang sudah kita kalikan dengan koefisiennya, teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, jadi koefisien dikali dengan volume total dari suatu item pekerjaan. Kemudian ini kita menggunakan VLOOKUP kembali harga satuannya. Kemudian kita kalikan harga satuan dengan volume yang kita punya tadi, teman-teman. Jadi muncul total harga dari satu item ini, teman-teman, yaitu tenaga kerja pekerja. Nah, kalau sudah, kita tambahkan semuanya menggunakan sum ini, teman-teman, dari ketiga ini item untuk menyelesaikan pekerjaan urugan pasir. Nah, kalau sudah selesai, kita jumlahkan semua, teman-teman, dari awal, dari yang pekerjaan pembersihan, kemudian pagar proyek, kemudian direksi kit, kemudian ada galian tanah, kemudian ada urugan pasir. Nah, kita jumlahkan menjadi sebesar 147 juta. Sekian, teman-teman. Nah, untuk analisis ini, teman-teman, harus nantinya hasilnya harus sama dengan rekapitulasi kebutuhan upah, bahan, dan alat ini, teman-teman. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada daftar analisis. Nah, bedanya adalah jika sebelumnya kita menguraikan satu persatu, maka di sini hanya diambil subbabnya saja, teman-teman. Seperti pekerjaan pembersihan, pagar proyek, direksi kit, galian tanah, dan pekerjaan urugan pasir. Kita hanya ambil subbabnya saja, teman-teman. Nah, mulai dari kode, satuan, kemudian harga satuan. Ini harus sama, mengeling semuanya. Lagi-lagi menggunakan formula VLOOKUP. Nah, selanjutnya ada rekapitulasi kebutuhan upah, bahan, dan alat, teman-teman. Nah, di sini kolomnya ada nomor, uraian, satuan, volume teoritis, volume, harga satuan, jumlah harga, dan keterangan. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan yang ini, analisis harga satuan pekerjaan. Yang membedakan hanyalah kita di sini menjumlahkan keseluruhannya sesuai dengan item yang sama, teman-teman. Misalnya adalah kita ambil contoh yang pekerja, ya, upah tenaga kerja gitu kan. Ada pekerja di sini. Nah, jadi untuk menyelesaikan 5 item pekerjaan tersebut itu tuh perlu biaya pekerja sebesar atau seberapa rupiah yang harus kita keluarkan, seperti itu, teman-teman. Jadi kita jumlahkan semuanya seperti itu. Nah, kita ambil yang contoh pekerja ini. Jadi satuannya OH sama memakai VLOOKUP dari ini analisis harga satuan pekerja. Kemudian volume teoritis, ini kita memakai SUMIF, teman-teman. Nah, SUMIF ini sendiri merupakan penjumlahan harga dalam suatu rentang berdasarkan kriteria yang sama, teman-teman, seperti yang saya bilang tadi. Jadi dia langsung secara otomatis akan menghitung volume yang sama jika itemnya tertulis sama. Misalnya pekerja, maka semua item yang bertanda atau tertulis pekerja maka sudah termasuk di sini, teman-teman, dijumlahkan seperti itu. Kemudian untuk volume ini hanya round up dari volume teoritis, kemudian harga satuan juga menggunakan formula VLOOKUP, kemudian jumlah harga juga sama dengan sebelumnya, yaitu volume dikali dengan harga satuan, seperti itu.
Setelahnya tinggal kita drag semuanya sampai ke bawah dan mendapatkan hasil sebesar Rp147.760.000 seperti ini teman-teman. Nah, jadi RUB ini atau rekapitulasi kebutuhan ini juga harus sama dengan ini AN tadi, sama dengan RAB nantinya akan kita hitung. Jadi ini 147 kita samakan, kita cek apakah sama. Ya, sama ya teman-teman. 147 juta, di sini juga sama 147 juta. Nah, kemudian yang terakhir adalah RAB. Kita masuk pada rencana anggaran biaya. Nah, kolomnya terdiri dari nomor, uraian pekerjaan, spesifikasi, kode analisis, volume, satuan, harga satuan, dan jumlah harga. Nah, semuanya ini sama teman-teman, tetap mengeling atau memakai formula VLOOKUP. Nah, gitu. Jadi ini nanti jika ada pekerjaan-pekerjaan lain yang membutuhkan spesifikasi, perlu kalian tuliskan di sini teman-teman ya. Misalnya ini yang sesuai dengan RKS yang kita punya tadi, pekerjaan pagar proyek menggunakan seng gelombang materialnya. Nah, kemudian volumenya VLOOKUP dari ini analisis tenaga kerja, harga satuan pekerja. Kemudian satuannya sama, kemudian harga satuannya juga dilingkan, kemudian jumlah harga sama, volume dikali harga satuan, kemudian sampai item terakhir, dan kita jumlahkan sebesar ini hasilnya, dan ini harus sama dengan yang kita hitung tadi teman-teman. Nah, ini sama ya, berarti bisa disimpulkan bahwa sudah berhasil atau sudah benar untuk link-link yang kita masukkan di sini. Kemudian kita kalikan PPN-nya 11% teman-teman. Kemudian kita berikan totalnya yaitu 164 sekian dan dibulatkan sehingga total bukan total ya, lebih ke jadi 5 item pekerjaan dari total semua pembangunan gedung apartemen 3 lantai ini yaitu seharga Rp164.015.000 teman-teman. Baru 5 item. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itu adalah cara atau cara merencanakan perhitungan total biaya konstruksi atau RAB, rencana anggaran biaya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Saya juga mohon maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin kurang jelas. Semoga kita bisa bertemu di pembelajaran Zara selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.